Iya sih, emang ada stigma negatif kalau kliennya lokal gitu. Selalu ada perasaan bahwa kita tuh nggak dihargai sebagai desainer. Oh, desain doang bisa gini, bisa gini. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang klien, mereka tuh datang dengan pengetahuan yang biasanya nol gitu. Jadinya tugasnya kita. Itulah kenapa konten itu impactful bagi saya. Karena itu juga saya udah nggak perlu ngedukasi klien dari nol gitu. Karena udah konten-kontennya sih gitu. Terus dia udah lihat, oh ada proses di baliknya. Tinggal budget dan timeline. Jadi kalau kliennya datang kan kita nanya dulu brandnya apa. Kalau tiba-tiba perusahaan tambang atau kelapa sawit, itu aku yang balas. Kirim proposal langsung. Iya. Triknya nih guys, kalau ada klien yang datang tuh jangan langsung dilempar harga. Karena kalau semurah apapun kita kasih pasti kerasa kemahalan kalau kita nggak ngasih solusi dulu. Siap. Oke, sekarang pertanyaan yang biasanya menjadi menjadi banyak pertanyaan teman-teman semua. Klien lokal. Klien lokal tuh semua udah pasti pada underestimate ya kan. Wah, klien lokal pasti mintanya ini murah-murah, apalagi lewat sosial media, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu gimana cara Bang Syahrir itu men-treatment klien lokal? Kalau kita tahu klien luar kan pasti mereka udah istilahnya apresiasi lah sama kita, harganya seberapa. Kalaupun semurah-murahnya tetap masih lumayan lah. Nah, kalau klien lokal itu gimana itu? Bisa diceritain Bang? Iya sih, emang ada stigma negatif kalau kliennya lokal gitu. Selalu ada perasaan bahwa kita tuh nggak dihargai sebagai desainer. Oh, desain doang bisa gini, bisa gini. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang klien, mereka tuh datang dengan pengetahuan yang biasanya nol gitu. Jadinya tugasnya kita. Itulah kenapa konten itu impactful bagi saya. Karena itu juga saya udah nggak perlu ngedukasi klien dari nol gitu. Karena udah konten-kontennya sih gitu. Terus dia udah lihat, oh ada proses di baliknya. Tinggal budget dan timeline. Iya, itu kuncinya. Berarti proses desainnya itu sendiri ya, yang membuat itu meningkatkan value-nya ya. Betul Mas, betul. Jadi intinya tuh kita memang harus bukan mengedukasi ya, menjelaskan proses kita gitu. Iya. Jadinya kita tidak dianggap remeh gitu. Gitu Mas. Tapi masih tetap ada nggak Bang yang terus nego gitu sampai harga mentok lah ibaratnya? Sangat sering. Jadi konversinya gini Mas. Ini konversi dulu ya. Sekarang Caps Lock tuh udah mulai ada klien, bahkan udah dominan tuh klien datang dari referensi klien. Oh iya. Udah malas konten. Oh gitu. Ya, bercanda. Makanya konten prosesnya udah nggak sesering itu. Iya. Karena udah ada referensi dan emang sebaiknya sih gitu Mas. Jadinya karena kalau referensinya dari temennya tuh kita udah nggak terlalu berat untuk. Iya. Paling nggak udah dapat bocoran berapanya. Iya betul sekali. Gitu Mas. Tadi apa ya? Oh gitu. Jadi berdasarkan dari rekomendasi itu, jadi udah lebih mudah ya untuk mengedukasi. Itu tadi konversinya ya Mas. Banyak ngechat terus pas dikasih harga lari kabur gitu. Masih sering sih, bahkan di awal-awal itu Mas, waktu kontennya masih juta-juta, itu ngechat 20 klien per hari. Masya Allah, 20 leads ya. Calon klien per hari, tapi yang closing 1 gitu. Atau bahkan 0 gitu. Itu ada sampai ada tim CS-nya gitu nggak, atau Bang Syahrir sendiri? Ada jadi emang ada customer service ada admin lah di Caps Lock Studio. Oke. Jadi tugasnya membalas klien satu persatu. Emang ada template-nya sih. Gitu. Tapi kalau kliennya datang kan kita nanya dulu brandnya apa. Kalau tiba-tiba perusahaan tambang atau kelapa sawit, itu aku yang balas. Iya. Kirim proposal langsung. Iya. Gitu. Jadi profiling klien tuh penting ya? Penting Mas. Makanya aku triknya nih guys, kalau ada klien yang datang tuh jangan langsung dilempar harga. Karena kalau semurah apapun kita kasih pasti kerasa kemahalan kalau kita nggak ngasih solusi dulu. Kita nggak nawarin
atau kita setidaknya nggak ngasih dulu referensi portofolio kita yang dekat dengan kliennya. Kalau kita langsung lempar harga itu kerasanya pasti mahal di dia. Tapi kalau kita kasih solusi visual, strategi visual, atau kita kasih contoh portofolio yang dekat dengan kliennya, itu biasanya enak untuk masuk untuk ngasih harga gitu. Oke, berarti kuncinya kalau ada leads masuk ditanyain dulu ya, tanya-tanya dulu supaya ada komunikasi terjalin. Dan itu juga bisa nge-profiling itu tadi Mas. Kita bisa tahu budget kliennya seberapa, walaupun kadang masih hit and miss ya, tapi itu setidaknya bisa jadi satu ini dulu clue gitu bahwa kliennya kebutuhannya ini, bisa jadi budgetnya udah, contohnya klien yang contohnya udah 10 tahun mau rebranding, udah punya website dan company profile. Tentu saja kita nggak bisa ngasih harga normal gitu, Mas. Beda sama yang lagi ngerintis awal-awal ya. Ya, dan itu pasti banyak yang datang ngerintis. Dan aku pun sebagai studio owner, kalau ada brand yang merintis dan aku merasa bahwa brand ini bagus secara visi, itu aku biasa nurunin harga, Mas. Oh gitu. Apalagi brand-brand yang produknya bagus gitu. Jadinya kalau visual identity-nya mendukung, marketingnya bagus, bisa jadi suatu saat nanti bertumbuh gitu. Dan sebuah kepuasan yang sangat tidak ternilai harganya kalau kita lihat brand yang dulu kita kerjakan bertumbuh gitu, besar bersama kita. Tapi itu nentuin harganya gimana Bang? Maksudnya untuk Bang Sarir sendiri, untuk Caps Lock sendiri itu apakah ada kayak referensi dari studio lain, agensi lain mungkin yang di Jakarta atau gimana? Kan kita tahu harga mungkin di Jakarta atau di daerah-daerah kota lain, apalagi ini kan di Makassar kan. Nah itu tuh gimana tuh cara penentuan harga sendiri itu? Jadi kliennya tuh kebanyakan emang datang dari ini Mas, Jakarta kan. Terus nentuin harganya walaupun dari Jakarta, tapi aku masih nggak bisa sih masang rate. Walau secara kapasitas pun aku ngerasa bahwa aku masih perlu belajar. Aku nggak bisa ngasih value sebesar studio-studio di Jakarta. Emang tahu rate studio-studio Jakarta? Lumayan. Ada clue dari. Oh, berarti riset juga ya. Riset juga. Oh, gitu. Tapi aku bisa lah masang harga di atas rata-rata studio di daerah kan. Ya minimal di atas harga Fiverr lah ya. Iya. Jauh lah. Ya, gitu. Jadi malah ini ya stigmanya ya jadi terbalik kan akhirnya. Yang lokal malah melebihi yang internasional. Iya kan? Juga ya. Iya kan? Iya. Malah ngerubah mindset nih. Betul Mas. Dan aku percaya sih klien yang menganggap desain grafis atau logo itu masih murah itu ada di semua negara, bukan? Oke, jadi nggak cuma di Indonesia doang, di US pun tetap ada yang gitu ya? Iya, di US pun ada gitu, dan di Indonesia pun ada level klien yang udah merasa bahwa desain visual identity itu penting. Jadinya emang kita harus bisa punya kapasitas untuk mengerjakan yang di bawah dulu. Untuk naik level tuh itu, jadi kita harus punya kapasitas mengerjakan yang di bawah dulu untuk bisa mengerjakan project logo yang lebih besar lagi gitu. Oke, secara scope of work-nya tadi ya. Mas, betul. Menarik nih. Biasanya tuh kalau orang-orang lagi merintis tuh logo lokalan dulu. Ini malah kebalik. Logo luar dulu baru logo lokal. Betul. Iya. Ini keren loh, teman-teman. Masyaallah. Aku juga merasa bahwa karena di platform ya, dan aku merasa nggak ada salahnya juga merintis di platform. Karena untuk menjadi desain grafis yang bagus secara teknis ya, kita emang harus punya jam terbang dulu. Benar. Jam terbang tuh sangat penting. Nah makanya aku bersyukurnya aku mulai di platform yang pace-nya tuh cepet. Sudah digembleng dulu ya. Digembleng dulu secara software, secara eksekusi gitu. Jadinya pada saat klien yang skalanya lebih besar datang, kita udah siap. Walaupun aku merasa masih perlu belajar banyak lagi, apalagi lihat eksibisi di atas, aduh. lihat slab
Slab Design Studio. Walah, selama nggak ada apa-apanya. Asli minder banget. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya Bang. Abang kan di Makassar, terus mungkin klien-klien kan berarti kan rata-rata tetap online ya. Nah itu ada tatap muka yang secara langsung yang mengharuskan abang harus offline gitu atau cukup lewat Zoom aja atau gimana mentreatmentnya? Kan kalau kita tahu agensi-agensi di Jakarta itu rata-rata harus ketemuan, terus pitching, presentasi. Nah hal-hal kayak gitu tuh dijalankan juga nggak sama Abang Sarir nih? Kebanyakan sih nggak perlu ketemu ya, apalagi mereka datang tuh biasanya tuh mereka tuh kiranya kami tuh studio di Jakarta awalnya. Dikira ya. Jakarta. Ketahuannya tuh pada saat mereka minta ketemu. Jadinya kita bilangin aja kami bukan di Jakarta Pak atau Bu, kami studio di Makassar, tapi kami harus langsung sambut tuh kata-kata itu dengan biasanya banyak kok klien Jakarta, tapi biasanya Zoom dan selesai dengan aman. Karena ada emang udah bisa dipungkiri bahwa ada stigma negatif, bukan stigma negatif ya, ada underestimate ketika kita stereotype bahwa kita dari daerah gitu. Bukan daerah banget sih. Kita studio yang di luar Jakarta, jadinya emang artinya itu mereka datang karena karya kita, bukan karena kita di mana gitu. Gitu. Tapi itu terus nggak ada masalah ya Bang? Maksudnya pernah nggak sih sampai yang pitching gini segala macam, habis itu nggak deal gitu? Nggak dealnya bukan karena kami di Makassar dan nggak bisa ketemu sih, emang nggak dealnya mungkin karena kalah aja gitu. Dan aku pun masih belajar sih kayak link pitching tuh gimana, enggak sih. Mereka tuh datang kebanyakan karena itu referral atau ngelihat konten. Terus prosesnya gimana tuh sebelum sampai obrolannya, batasannya tuh mana? Konsultasi sampai oke, kalau gitu kita ini ya DP dulu 50% atau gimana gitu. Dari secara negosiasinya gitu sampai akhirnya menetapkan oke, deal segini ya, terus pembayaran di muka baru kita lanjut gitu. Batasannya pada saat kita udah tahu kebutuhannya. Nah, itu kan kita lempar harga nih. Pada saat mereka oke dengan harganya, biasanya emang mereka udah bisa DP. Pada saat udah DP, selanjutnya baru briefing. Gitu. Jadinya aman. Kalau udah DP kan aman. Iya. Tapi rata-rata aman semua ya sampai final ya? Iya, kebanyakan sih 98-99% selesai dengan baik. Dengan baik, alhamdulillah ya berarti ya. Dan bagusnya nggak perlu kasih rating. Iya, tapi testimoni ada nggak gitu dari? Ada sih. Klien-klien, aku ada klien di Makassar, itu bisnis owner yang emang sering buka studio. Namanya Pak Syam. Dia awalnya order pada saat aku masih sendiri. Sampai sekarang dia udah punya hotel, dia udah punya kafe beberapa. Dan kami tuh tumbuh bersama. Emang dia punya sekolah kapal pesiar. Jadi tumbuh bersamanya, dia tumbuh perusahaan-perusahaannya sama Bang Sarir logo-logonya. Iya. Kalau dia butuh logo visual identity, dia masih ke kami. Kirain tadi saya mikirnya tuh dia punya studio atau agensi yang B2B gitu. Jadi pesan logonya di sub gitu loh. Ternyata dia bikin bisnis. Terus aku ada satu project yang emang membuka banyak jalan untuk project-project selanjutnya yang di Makassar, namanya tuh Brut. Ya, itu kayak konsep kafe yang batu-batu gitu. Aku pernah konten tuh. Oh, gitu. Aku bikin logonya dari batu gitu. Hambur batu, terus tracingnya yang di tracing tuh batu, bukan sketsanya. Batu? Iya. Oh gitu? Iya. Terus itu kan jadinya bagus banget jadi konten. Proses itu jadi konten unik ya. Iya. Nah itu hit 1 juta views. Terus dia ramai sebelum grand opening kafenya. Oh iya? Iya. View-nya ramai sebelum grand opening. Pada saat grand opening, aku nggak tahu ya, mungkin banyak customernya datang karena ini yang di ini ya. Ya di kontenin logonya gitu. Aku nggak tahu itu rame karena itu, tapi ownernya bilang itu sangat membantu memberitahukan ke halayak bahwa ada loh kafe dengan konsep seperti ini. Wah itu malah bisa jadi
value juga ya. Iya, betul Mas. Dan jadinya setelah itu bisnis-bisnis lainnya kami yang handle gitu. Bisnis. Iya mas gila, maksudnya udah dibikinin logo dapat exposure pula. Iya, itu juga sih jadinya banyak klien yang datang dan mau dibuatin gitu. Oh gitu. Untuk memperkenalkan bisnisnya juga, apalagi kalau bisnis baru. Gitu. Jadi apa ya? Jadi plus point juga kalau order di kami. Dapat endorsement gratis. Gitu. Wah, masya Allah, keren. Terus apa lagi ya? Kalau membahas rate-nya rahasia itu ya. Tapi nggak mahal kok. Oh gitu. Nggak mahal. Aku merasa bahwa aku masih aku tuh nggak nyari untung sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Jadi tujuannya kami bisa bergulir aja gitu. Ada untung, ya pasti kita nyari untung, tapi kita bisa bergulir. Orang-orang di dalamnya kerja, desain grafis, dia suka kerjaannya gitu, lingkungannya sehat. Insya Allah bakalan ini sih. Iya. Itu tapi scope of work yang paling tinggi sampai sejauh apa sih Bang kalau ngerjain visual identity-nya tuh? Emang biasanya sih sampai guideline aja. Guideline gitu. Aja ya. Sampai ya, tapi sekarang udah mulai ada yang mulai minta environmentalnya, contohnya icon wayfindingnya, icon setnya gitu, ilustrasi di tembok. Oke. Sampai perintilannya itu ya. Iya. Oke. Kebanyakan emang mereka datang mau didesainkan logo, tapi kan kita datang kita nyari tahu kalau logo aja gitu impactnya gimana gitu. Jadi kita jual hal lain gitu, visual identity yang akan lebih berimpact ke brandnya. Jadi di upsell lagi ya? Iya betul. Bahkan ada klien yang datang, mereka mau awalnya desain logo, tapi pada saat dilihat mereka nggak perlu desain logo yang baru. Ternyata mereka butuhnya visual identity-nya di refresh lebih baik lagi, bukan logonya gitu. Oh gitu. Jadi emang mereka emang perlu untuk konsultasi dengan kita gitu. Itu yang nentuin nggak perlu di redesign-nya tuh dari sananya atau Bang? Dari diskusi kami dengan kliennya gitu. Kami mencoba meriset ala-ala. Terus setelah kami paparkan hasil kita, dia juga berdiskusi internal, kemudian kami ketemu di sebuah kafe, ternyata itu kesimpulannya. Kita nggak butuh logo baru, kita hanya butuh refresh. Iya. Oke, berarti semua istilahnya perjalanan yang Bang Sarir lakukan itu juga terus Bang Sarir itu terus belajar terus ya, karena kan tadi teknik mesin kan. Iya. Nah, ini. Saya juga teknik pertanian Bang. Jadi kita tersesat di jalan benar nih. Jalan yang benar. Iya. Kayak gitu. Tapi aku ngerasa bahwa teknik kuliah dan lulus di teknik tuh mempengaruhi proses kerjaku. Pada saat bikin studio aku mikir-mikir, oh ternyata nggak jauh beda kok teknik sama desain grafis. Teknik kan kita sangat terstruktur ya. Iya. Kita butuh data dulu baru bertindak. Ternyata di desain grafis kalau kita mendesain secara ideal ya, kita butuh itu juga. Minimal kayak cara berpikirnya ya, input, proses, output, nah gitu. Betul Mas, ya. Tindakan-tindakan itu berdasarkan itu. Iya. Data dan ini hasil riset kita. Oke. Siap. Terus ini udah mulai pertanyaan terakhir nih Bang. Ini kan udah sampai ke titik ini kan. Kira-kira goalsnya kedepannya pengen yang kayak apa lagi nih Bang? Itu dari apa yang sudah diraih sekarang, terus pengembangannya seperti apa? Mungkin ada impian-impian yang belum tercapai gitu kali. Berdasarkan ini ya, perjalanan Caps Lock Studio emang selalu sifatnya itu aksidental Mas. Dan aku merasa doanya tuh cuma aku mau studio ini diberikan yang terbaik lah. Jadi aku emang punya visi besar, tapi aku nggak punya framework atau strategi mau ke sana. Jadi aku menjalankan hari per hari, bulan per bulan itu dengan berikhtiar aja gitu. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Itu juga aku ngambil dari contohnya aku nge-Fiverr. Aku ngerjain desain di platform. Aku kan nggak niat mau ngonten kemudian bikin studio. Itu kan sebuah hal yang aksidental dan emang dibukakan jalan ke situ. Begitupun aku ngevektor terus ada gimana kalau pada hari itu temanku nggak datang gitu.
Iya juga ya. Aku nggak ngedesain logo. Bisa jadi sampai sekarang masih ngevektor aja terus. Bisa jadi aku kerja di pabrik atau kerja di pembangkit gitu. Oh gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga ya. Aku masih ini sih ngelihat temanku yang teknik tuh lulus, ngelihat dia kerja di industri teknik tuh, aku masih wah keren banget nih. Oh gitu. Tapi mungkin mereka ngelihat aku wah keren banget juga. Nggak perlu kantor. Iya. Tapi paling nggak kan impian ada kan bang? Iya, aku Caps Lock tuh aku mau jadi studio secara value tuh bisa menaikkan level UMKM ke bisnis yang lebih proper gitu. Aku mau lihat itu sih karya-karya yang kami buat membantu bisnis-bisnis kecil bisa bertumbuh itu sih. Kalau secara internal aku mau membantu sebanyak-banyaknya orang yang suka ngedesain hidup dari apa yang dia sukai, desain grafis gitu. Aku mau jadi wadah tuh. Jadi visi besarnya aku mau sebesar-besarnya gitu, sebanyak-banyaknya. Makanya aku ngelihat Mas Aryo, ngelihat studio-studio lain yang punya member puluhan tuh aku kagum sih. Mereka impactnya secara sosial itu besar banget gitu. Menarik banyak sekali desainer yang ini. Tapi kalau kita ngomongin di Makassar itu cukup menantang nggak sih bang nyari SDM sana? Apakah iya? Maaf dipotong, sangat menantang karena aku kan sekarang lagi buka lowongan nih. Itu susah banget nyari orang yang ketemu dengan level Caps Lock gitu, susah banget. Itu ada ininya nggak bang, kayak maksudnya mes atau apa gitu, jadi bisa nampung dari luar Makassar itu? Kalau emang ada yang bagus ya dan ada yang daftar, aku pasti sediain sih. Oh gitu. Walaupun nggak ada, tapi kalau emang ada dari luar nih ke Makassar mau kerja di Caps Lock tuh, aku pasti sediain gitu. Tapi memang lowongannya nggak khusus Makassar kan ya? Lowongannya sih onsite Makassar, tapi kan itu tidak menutup kemungkinan teman-teman di luar bisa daftar. Iya. Tentu saja prioritasnya kalau ada orang lokal Makassar yang jago, itu jadi prioritasnya. Oke. Iya sih bang, kalau kayak saya juga untuk mengatasi kelangkaan SDM mungkin ya, yang di Jogja kalau misalkan terlalu mentok dengan pilihan itu aja, biasanya dikasih keterangan disediakan tempat tinggal gitu sih. Oh iya ya. Gitu. Iya, kayak gitu. Ibaratnya kalau kita spare nambah berapa 500 lah katakanlah untuk nyediain kos gitu. Tapi kan itu kita bisa kayak ngenego dia juga dari nego gajinya gitu kan. Nah, jadi dengan begitu opsinya jadi makin gede. Dia sendiri saat mau datang udah nggak usah mikirin wah nanti terus aku sana tinggal di mana nih gitu. Tapi kalau udah di situ dibantu mencarikan tempat tinggal, pasti akan makin semangat gitu kan. Oh iya gitu ya. Makasih tipsnya. Iya ya, di lowongan ditulis ya. Iya. Disediakan tempat tinggal untuk di luar Jogja gitu. Iya kayak gitu bang. Walaupun nanti tempat tinggalnya tuh ya kita cariin kos di sekitar studio kita. Kalau misalkan di Slab sendiri kan sudah ada mesnya, memang ada 6 orangan yang tinggal di situ. Jadi sekalian jaga studio juga dia tinggal di situ, sekalian kerja gitu. Alhamdulillahnya gitu. Ya barangkali suatu saat besok Caps Lock bisa bikin studio yang gede, ada kamar mesnya segala macam, ya kan. Kalau saat ini gimana bang? Studionya sendiri? Studionya kami nyewa si ruko. Nggak terlalu besar tapi cukup lah menampung maksimal 8-10 orang. Karena biasanya kan kami buka intern gitu. Kalau buka internship ya. Kami bisa tampung 2 orang gitu internship. Jadinya 8 orang lah maksimal kan. Tapi itu ruko ya, jadi nggak ada kayak kamar-kamarnya itu ya? Ada, emang space gitu aja. Jadinya aku emang kerasanya luas. Waktu awal-awal aku nyewa rumah mas. Oh awal-awal rumah. Ternyata kalau nyewa rumah tuh sulitnya karena ambience-nya tuh kerasanya terkekang gitu. Iya sih, kayak kurang plong gitu ya. Iya kurang plong. Mungkin kalau rumah bagus, gede gitu enggak gitu, iya, tapi iya. kan mahal ya. Apalagi di Kota Makassar udah lumayan mahal. Oh iya ya. Tapi Mas Aryo di Jogja merasakan tidak pada saat nyari SDM itu ada Apa? kesulitan untuk nyari resource designer?
Alhamdulillah sih nggak terlalu sih Bang, karena ya mungkin Jogja kan juga kota ini kan seni lah ya, banyak lulusan-lulusan desain juga per tahunnya kayak gitu. Kadang malah biasanya belum tak buka keluar, saya nyari ke rekomendasi aja gitu dari tim yang ada, atau kayak lewat status, atau mungkin lewat ya pokoknya yang circle terkecil dulu. Soalnya kadang kalau udah dibuka secara umum, wah itu lowongan yang masuk banyak kan, sehingga nyortirnya pun juga jadi PR gitu kan, jadi lebih ekstra effortnya kayak gitu. Saya lebih seneng ya bener sih kayak rekomendasi gitu dari siapa gitu, sehingga paling enggak ada yang kenal gitu, dan kalau dirasa memang udah cukup skillnya yang udah dibutuhin, ya udah nggak apa-apa, dan kita mending dari yang skill biasa tapi bisa di-upgrade daripada yang udah jadi sekalian gitu. Karena nanti itu mempengaruhi tingkat loyalitasnya. Alhamdulillah dengan yang seperti itu, ala-ala seperti itu paling enggak turnovernya sekitar 3 tahunan lah kayak gitu. Biasanya 3 tahun, terus dia udah mulai jenuh, terus mencari challenge yang lebih kayak gitu, pengen resign, terus pindah ke studio lain. Ya nggak apa-apa, kita persilahkan aja sih gitu. Tapi paling enggak ya itu sih seputar SDM tuh nggak terlalu kesulitan ya, tapi itu tadi pernah suatu saat stuck kesulitan, tapi dengan kita kasih tips cara seperti itu, disediain tempat tinggal, itu akhirnya dapat lebih cepat kayak gitu. Iya, perbedaannya juga gini Mas, di Makassar tuh kampus atau jurusan DKV itu dikit. Oh itu dia. Jadinya jurusan DKV itu mungkin cuma 4. Oh. Bayangin susahnya nyari desain grafis gitu. Oke guys, tadi kepotong karena memorinya udah penuh. Alhamdulillah, makasih banyak Bang Syahrir. Semoga ilmunya bisa menginspirasi teman-teman semua dan bisa mengikuti jejak Bang Syahrir jadi konten kreator, logo designer. Masya Allah. Saya juga makasih Mas. Siap. Dan Mas Aryo adalah salah satu orang yang sangat berjasa. Waduh. Mendorong saya untuk berkembang buat studio. Ya, sama-sama Bang. Semoga sukses terus ya Bang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.